Okey, bermaksud di sini mungkin kita cuba, sebab ini long termnya kan, kita tahu ini long termnya, tapi mungkin maksudnya bila kita perkenalkan hukum Newton 1 hingga 3 pun, mungkin kita boleh dari situ kita sudah boleh cuba build up the foundation supaya mereka tidak akan terkeliru. And ada satu cadangan di sini lah, memandangkan buku teks tingkatan 2 pun tidak gunakan perkataan hukum Newton. Mungkin lagi bagus sebenarnya kalau kita boleh secara dengan perbincangan saja dengan pelajar, kita buat bukan satu lah, 3 kesimpulan lah kan, 3 pemataian ke kesimpulan, bagus, perkataan yang biasa pelajar boleh faham. Pemataian lah kan, okey lah, 3 pemerhatian tentang tidak mau sebut Newton. Kalau boleh kita dia melebarkan apa? Gerakan dan juga daya kan? Okey, hubungan antara daya dan gerakan. So kalau boleh kita dapatkan, okey, ini kertas conclusionnya, kita dapat conclusionnya, 3 conclusion, dan akhirnya kita boleh tunjukkan dengan perbincangan dengan pelajar, okey, ataupun biar pelajar bincang sendiri. Kalau kita dapatkan 3 pemerhatian yang pada akhirnya lah baru kita cakap, nah sebenarnya ada suatu 3 ini sekarang dikenal lagi sebagai hukum Newton. Nah, maksudnya akhirnya kalau kita boleh tunjukkan kepada pelajar bahawa konon lah kan, kita cakap pujilah pelajar, kita pun boleh fikir sepintar Newton, mungkinlah itu akan menambahkan mereka punya minat kan, daripada kita beritahu dia inilah hukum mesti ikutkan. Okay, so kita tengok dulu mungkin yang pertama ialah, saya rasa ini agak logik saja, sebab kalau satu benda yang tak bergerak sudah tentu dia tiada dua kan, satu pegun, satu yang bergerak lah. Bergerak itu yang agak sukar sikit, tapi untuk pegun pun memanglah kan, kita tengok saja benda itu kalau tiada daya dua dia memang tidak akan bergerak. Saya rasa pelajar boleh setuju itu. Tapi satu miskonsepsi ialah mungkin yang ini pun kita boleh tanya pelajar kan, sebenarnya benda ini ada daya ke tidak, dan kebanyakan pelajar akan cakap tidak kan, tiada daya atas objek ini. So untuk ini kita boleh suruh pelajar uji, contohnya kayak suruh keluarkan tangan, lepas tu kita letak objek di atas tangan dia lah, tanya dia kamu dapat rasa daya ke tidak. Kalau ringan mungkin dia akan cakap tidak lah kan. Okey, mungkin kita cubalah, lepas tu kita letak benda yang berat lah, okey, sehingga dia cakap oh ya ada daya. Okey, so kalau ada daya, kenapa pula dia tidak bergerak lah? Okay, kita mau dari pelajar sendirilah, dia boleh cakap oh, so dalam kes ini ada daya ke bawah itu berat, tapi dia tidak jatuh sebab tangan saya menahannya kan, maksudnya tangan saya sedang menahan, maksudnya tangan saya sedang, kamu sedang menolak dia ke atas ke bawah, daya kamu, okey, so ke atas lah, okey. So maksudnya di sini kita mau perkataan dari pelajar sendirilah. So walaupun ada daya, tapi mungkin pada ini kita tak mau guna daya paduan lah, mungkin kita guna saya perkataan jumlah daya kan, jumlah daya dalam kes ini dia macam cancel kan, ataupun mungkin lebih senang kalau yang ini ke kiri kanan kan, ataupun kita buat eksperimen lah, letak orang ke, satu orang tolak kiri satu tolak kanan kan, kita dapati kalau dua daya ini sama, maksudnya jumlah dayanya akan kosong. So kalau dia pegun dia akan terus pegun. Okay, so kita buat kesimpulan kalau dia pegun dia akan terus pegun. Okay, kalau apa? Kalau tiada dua ataupun kita kata jumlah daya, jumlah daya kosong, katakanlah, atau tiada daya. Okay, pegun terus pegun. Itu syaratnya kan? Dia akan terus pegun. Kita mau pelajar yang buat ini, pemerhatian ini kan, kita nampak okey kalau dia langsung tiada daya, memang kalau dia pegun terus pegun. Nah kalau ada daya tetapi daya itu cancel, itu merupakan cancel, kalau jumlahnya masih kosong juga akan pegun. Nah okey, untuk bergerak ini yang suka sikit, sebab bila biasanya kita tengok benda yang bergerak dia akan berhenti kan. So ini pula kita kena kaitkan dengan apa, kita kena supaya pelajar nampak kenapa dia berhenti kan.
faktor. Faktor yang kenapa dia berhenti kan. So contohnya kalau untuk shilling, kalau kita gerak dia akan berhenti. So kita mau pelajar nampak sebenarnya ada friction. So mungkin soalannya bagaimana kita buatkan dia jangan berhenti ataupun lebih jauh kan. Mungkin ada yang akan cakap letaklah minyak kan, Kaca. ataupun guna kaca, guna ais dan sebagainya kan, supaya pelajar boleh faham sebenarnya dia bukan akan berhenti sendiri, tapi dia berhenti sebab ada diberhentikan oleh geseran. So bayangkan kalau tiada geseran, so benda bergerak akan teruslah bergerak. Dan lepas tu ialah kita boleh kaitkan dengan yang garis lurus dan sebagainya lah kan. Okay, so lebih kurang yang itu. Okay, so ini pegun, terus pegun, salah gerak dia akan terus gerak. Mungkin tak perlu terlalu teliti sini lah kan dengan laju sebagainya. Okay, hanya di sini mungkin kita mau leave them dengan satu soalan bonus. So yang benda yang pegun, dia akan terus pegun. Kecuali ada daya luar kan, ataupun ada jumlah daya luar. Jadi kita one question. Jadi bagaimana dengan kura-kura? Hai? Nah, kura-kura di sini. Bodoh lukisanku. Ini macam kereta. Kura-kura. Mula-mula dia pegun. Lepas tu tiada orang menolaknya. Bolehkah dia bergerak? Boleh lah. Nah, macam mana? Sedangkan tiada daya luaran. Okey, itu soalan bonusnya. Okey, then next kita pergi. Jawab di ruang komen. Nah, mungkin kita satu lesson ke apa kan. Okey, so next ialah kita mau juga dia punya flow. Kalau kita tahu kalau tiada daya luar, kalau dia pegun terus pegun, kalau gerak terus gerak. So what is the natural next question yang perlu kita kaji? Untuk gerak, untuk yang bergerak. Sebab yang ini ialah kalau tiada daya. Kan? So, naturally the next question sudah tentu kita mau tahu kalau dia bukan. Nah, sebab di sini kan kita mau jumlah daya kosong. Situasi jumlah daya kosong. So sudah tentu seterusnya ialah kalau dia bukan kosong. Ya. Kan? Ataupun kalau ini pegun terus pegun, kalau kita mau dia bergerak macam mana? Kan? Ataupun kalau dia bergerak kita mau berhentikan macam mana lah kan. Okey, so itu yang hukum Newton kedua. Dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi lah. So I think yang di sini kita hanya perlu mau dua benda. Tolak, okey, daya kan, daya dengan pecutan lah kan. Daya dengan pecutan, apa kaitan daya dengan pecutan? Situasi apa yang sesuai? Tolak troli, kita tolak ataupun tolak satu troli. Kita tolak dengan daya kecil, kita tolak dengan Oleh dua orang lah. daya besar ataupun okey boleh dua orang kan. Bandingkan ini dengan satu lagi, bandingkan daya sama tetapi Ada letak buku di atas troli. berat kan, daya sama berat lah. So I think kesimpulan kita mau di sini dalam perkataan yang simple ialah Mana lebih apa? laju? Apakah faktor yang mempengaruhi pecutan? Kan? So untuk terutama tingkatan 2 kita guna ayat simple saja. So maksudnya semakin Pecutan tinggi. tingkatan 2 belajar. Di sinilah sebab dia titlenya daya dan gerakan, tapi dia tidak guna perkataan hukum Newton. Tapi dia sebenarnya dia terus pergi ke hukum Newton ketiga. So kita cuba dulu tengok dulu sini ya. Okey, so sekejap. Semakin tinggi daya, semakin tinggi. Buat pemerhatian dulu kan. Di sini di sini. I think pecutan. Kita tak mau teruslah F sama M ya kan. Yang penting mereka nampak semakin tinggi daya, semakin tinggi pecutan. Manakala semakin tinggi jisim, semakin rendah pecutan. Semakin rendah pecutan. Hanya di sini. Okey, sekejap. So, kita tengok di sini ataupun nanti baru kita balik ke sini. Ataupun kita mau pelajar pastikan dia boleh cakap kenapa ini memucut ke depan sebab dia ada daya kan. Ada daya paduan. Memecut. Ataupun sepatutnya
sepatu di sini dulu. Sini tiada daya paduan kan? Iya, So, kalau sini ada daya paduan dia akan memecut. Ada Kan? Barulah kita baru faktornya kan. Oh, oke Ah. oke. So kalau ataupun lah kalau jumlah daya Bukan daya kosong atau bukan ada. kosong. Alright, bukan kosong. Dan dia Pecutan. akan di simbol tuh di bawah bro. pecutan. Kenapa? Sikat saja. Juga kan. Iya. Oke. Kita sama bukan kosong. Oke, so dia akan pecutan. Nah, Iya. kos di sini bergantung kepada level lah kita mau apa pecutan ini kan. Ya. Sebab berubah arah pun pecutan lah. Oke, tapi yang penting kita tahu oke, kalau kosong dia akan begini. Kalau kita mau ubah dia akan kita perlukan daya atas objek itu Jumlah sebenarnya dayanya. kan. Nanti kita mau masuk ke mana. Apa? Oke. So semakin tinggi ini. Oke, so next one ialah kita mau hukum Newton ketiga dan ini yang selalu jadi masalah ialah and pertama kita fikir mungkin yang paling sudah tentu mungkin yang paling sesuai untuk hukum ketiga ialah dua objek menolak ataupun menarik. So mungkin paling senang dua orang menolak antara satu sama lain. Tetapi I'm thinking that kalau paling bagus kalau kita boleh flow dia bang dari sini kepada hukum ketiga. Oke, kalau sini satu objek kita menolak, kalau kita terus pergi kepada dua orang menolak dan dia tidak bergerak macam nanti takut pelajar pula fikirkan di situasi berlainan. Sedangkan sebenarnya case boleh situasi yang sama. So kalau kita guna ini boleh tak kita masih gunakan hukum Newton ketiga? Boleh. Tapi macam mana kita mau flow dia punya? Sebab pakai kasut roda yang menolak. tak sebelum itu dulu. Sebab apakah yang tidak boleh diterangkan dengan hukum Newton pertama dan kedua? Kenapa kita perlukan lagi hukum Newton ketiga yang melibatkan dia punya kira dia melibatkan dua objek, kan? Dia punya Dua arah objek. tu kan. Satu arah, satu ialah dia dua objek kan? So mungkin dari sini sebab tadi mungkin kita mau akan cakap tadi kita lihat apa? Tadi kita hanya lihat troli kan? Tadi kita lihat hanya troli kan? Mungkin untuk supaya kita dapat flow kepada yang ketiga, mungkin kita akan tanya Kalau ada bagaimana pula dalam situasi ini? dia Kan? pakai Bagaimana pula dengan orangnya? dia dan Nah. troli kan. Bagaimana pula dengan orangnya? Boleh kan? Dia natural kalau begini. Sebab ini kita cakap dulu kalau jumlah daya kosong. So, naturalnya kita akan tanya, bagaimana kalau dia bukan kosong? Ataupun bagaimana kita mau gerakkan? Di sini pula sudah ini bergerak, kan? Kita sudah lihat troli. Untuk situasi yang sama, bagaimana pula dengan orangnya? Oke, kita mulai dengan itulah. Walaupun situasi ini memang agak suka, dan mungkin ini yang kita akan akhirnya sampai sini. Kenapa? Ya, sekejap. Kalau Ya, teruskan. kita nggak suruh dia pakaian pakai ini kasut roda, jadi boleh dinampak pengertiannya tuh. Kasut Bagaimana roda, kalau ada pergerakan manusia kan? Iya, Oke. ini pakai kasut roda. Oke. Tolak yang troli ini, apa yang akan terjadi pada dia? Ya, oke. So maksudnya itu yang saya cakap tadi. Kalau memang akhirnya paling bagus untuk menunjukkan hukum Newton ketiga, contohnya kan, lukisanku. Yalah, masing-masing menolak kan. Oke. Tapi saya tidak mau satu ialah ini kan, satu lagi ialah sudah tentu kamu tolak dinding tolak kamu. Kan? Tapi saya tidak mau jump daripada sini terus kepada situasi ini. Nah, sebab nanti pelajar akan ingat ini tiada hukum Newton ketiga, which is wrong kan? Iya. So kita mau naturally dia punya flow dulu. So bila sampai sini kita akan tanya dulu, apa berlaku kepada ini kan? Dia akan ikut Apa kepada manusia kan? Dan mungkin baru kita tanya, bila kamu menolak itu troli, apa kamu rasa? Kan? Apa kamu rasa? Apa tangan kamu rasa? Apa tangan kamu rasa? Tangan kamu rasa? Betul lah kan? Tangan kamu pula rasakan. Kamu akan rasa apa? Sukar gerak. Yang kita mau dia perkataan daya bang. Maksudnya di tangan kamu rasa tak daya di atas tangan kamu, kan? Kemudian of course the key point ialah kita mahu belajar apa tuh? Ada daya ke tidak, kan? Kemudian
arahnya dan juga magnitude-nya. Kan? Kita mau belajar establish dua benda ini. Oke, bahwa bila kita tolak sesuatu, kita akan dapat rasa daya yang bertentangan arah. Magnitude Kita akan rasa satu daya dulu lah kan. Bila kita tolak dia, kita pun akan rasa satu daya. Dan daya itu menolak pada arah bertentangan. Dan magnitude-nya sama. Magnitude itu nilai daya kan? Nah, how you going to establish this tuh? Saya rasa yang ini kalau kita tolak, tangan kamu rasa daya, memang dia rasa daya lah kan? Ada daya mana? Jelas kah kalau kita push? Maksudnya pelajar boleh nampak kamu tolak dia ke depan, kamu rasa tangan kamu daya itu ke belakang kan? Iya. Itu logik kah? Ataupun Logik. Campuran apa Yang ini? yang Ya, dia kurang rasa nampak kan? berat itu sebenarnya itu yang daya mengenakan sama dia kan. nah, Sebab kalau dia tidak ada rasa apapun sudah tidak ada daya. tapi yang ini yang situasi pun semalam kita bincang pun kita akan terkeliru sebab apa kan? Sebab ya ini lagi complicated terutamanya pengalaman harian pelajar sendiri kan? Terutamanya kalau dia di atas lantai tanpa roda. Kan? Dan kita tahu kita tolak dia pada awalnya memang susah, tapi ini sebab yang static dan kinetic friction kan. So ya ini memang kita tak boleh cakap di sini juga. Memanglah kan sebab satu benda objek dia bukan susah gerak, bukan saja F sama dengan ma tinggi, tapi pada masa sama kita kena atasi geseran itu. Dan geseran bila benda itu statik sebenarnya lebih tinggi daripada bila dia bergerak. Okay? Dan juga mungkin pelajar akan terkeliru bila kita tolak sudah, dia sedang bergerak laju, seakan-akan macam senang saja kita tolak kan. Tapi sebab dia laju, senang kita mau tengok di sini ialah dia punya Daya. pecutan kan. Pecutan bukan saja dia gerak laju ke itu. Ataupun adakah ini kalau dari sini kita split kepada situasi yang lebih senang, ataupun bila kamu tolak dia, adakah kamu rasa daya? Rasa itu okey lah kan. Tapi yang arah itu macam susah sikit kan. Ya. So mungkin kalau yang ini kita pergi balik. Okey, kalau sebab ini banyak pergerakan kita cakap, okey, so kita pergi ke situasi yang lebih senang kan. Kamu tolak dinding, kamu tolak lantai, tangan ke tangan ke kaki. Okey, tangan ke kaki. So di situasi ini apa yang Tentang kan bila saya dinding okey lah kan, kamu tolak dinding, kamu rasa dinding itu tolak kamu kan, arahnya Ke kita. ke belakang. Oh, jelas kah tuh? Jelas. Itu tolak dia, dinding rasa kamu tolak dia, ataupun nak guna dua orang juga, Seorang lah. ataupun dua orang. Kamu tolak dia, kamu rasa tak dia tolak kamu? Ya. Nanti boleh kan mungkin seperti sini. Arahnya pula, kalau lantai kamu tolak ke lantai, kamu rasa kak lantai tolak kamu ke atas? Mungkin kurang sedikit kan, sebab bila dia melihat kamu berat kan. Tapi boleh lah kan kita Iya boleh. itu tolak dia. Okey. So itu arah. How about magnitude? Magnitude. Same. How we going to establish that? Semakin kuat kamu tolak dinding, semakin kuat dinding tolak kamu. Okey kan? Tengok. Nanti kamu tolak Gini. dia. Apa dia? Hanya kita tidak bawa pelajar terus nanti akan applykan bahwa ini hanya untuk benda yang statik kan. Iya. Itu saya tidak mau terus guna ini situasi. Yang roda. Guna dua-dua lah. Ya, Ini. Kalau Both oke. rasa. Kan coba kalau dia tolak. Sebab semalam kita yang bincangkannya itu kan, kalau kamu tolak dia sekejap saja, ataupun kita guna apa tuh, duit shilling kita apa bah panggil ini, kita lastik dia dengan satu daya, kita kenakan satu daya sekejap saja, macam pelanggaran kan. And then kita guna daya kecil, kita guna daya yang besar kan. Of course kita tahu ini akan memecut lebih banyak kan. Iya. Tapi apa kamu rasa di tangan kamu? Yang mana lebih sakit? Yang Bila kamu kenakan daya itu kan? Yang kedua. Yang kedua kan? Sebab bila kamu kenakan daya yang lebih tinggi, kamu pun rasa daya yang lebih tinggi atas tangan kamu. Iya. Kan? Establish that lah. Hanya saya tidak mau guna ini saja di mana dia tidak bergerak lah. Okey. Sebab kalau manusia pun
Susah sih guys, sebab dia makan masih ingat mereka yang dua orang menolak tapi tak bergerak kan. Semakin kuat menolak, kamu pun mesti kuat menolak untuk mengimbangi. Seimbang. Sedangkan bukan situasi itu saja kan, situasi ini pun kan. Bila kamu tolak itu duduk shilling dengan kuat, kamu akan rasa daya yang kuat juga atas tangan kamu. So, rasanya cukup establish ini arah dengan Sama tuh kalau kita tumbuk. kita tumbuk, betul, tumbuk. Kurang, nggak sakit. Tapi kalau kasih kuat, tumbukan tuh makin. So semakin dia tinggi, semakin ini tinggi, semakin ini pun tinggi lah. So maksudnya magnitude-nya sama. Boleh lah kan? Walaupun di sebenarnya kita tak boleh juga buktikan dia ngam-ngam sama kan, tapi Iya. kita pikir logiknya ngam lah kan. Makin Oke. nggak sakit. So, bolehkah kita sudah buat kesimpulan di sini? So untuk Yang How? step yang penting dia ada dua objek kan, tangan. Oke. So so bila dua objek sudah. Oke. So bila dua objek berinteraksi kah? Berinteraksi ataupun guna perkataan yang lebih senang. Ada dua objek. Kan? bersentuhan. E tolak B, B tolak B tolak E. Itu aja. Ya. Bila E tolak B, B tolak E. Kemudian Oh, lah. kan, E tolak B, B tolak E. Kan. Lepas tu kan arah bertentangan dengan magnitude ke ataupun sama besar ke ataupun apalah ke magnitude ke apalah, nanti kita tengok perkataan yang sesuai dengan level mereka lah kan. Oke, so yang penting kita nampak ini. Oke, so kita sudah nampak sesuai establish case ini jumlah dayanya kosong ialah, tapi kita labelkan saja lah kan, 1 2 3. Oke, tanpa kita perlu sebut Newton lah. Tak ada mungkin di whiteboard kita ada 3 kesimpulan ini. Oke, so the next question ialah apa? Oke, jadi kita lihat sebenarnya rasanya tidak terlalu suka untuk kita dapatkan pelajar boleh tulis yang ketiga-tiga konsep ini, tapi sudah tentu bila kita nak aplikasikan pada situasi sebenar kena sangat berhati-hati dan juga ada banyak perincian yang kena apa kan. So mungkin di sini selepas kita sampai sini mungkin kita boleh balik kepada soalan inilah. Tadi ada satu soalan bonus kan, bagaimana kura-kura boleh bergerak sedangkan tidak ada daya luar. Oke, so ini pula sampai sini lah. Oke, so sini kita sudah establish bahawa troli boleh bergerak ke depan sebagai dia tolaknya. So pada masa yang sama troli akan menolak tangan kita lah, maksudnya dia akan tolak badan kita juga kan. So kenapa manusia ini masih boleh terus berjalan ke depan? Maksudnya bolehkah kita tolak troli ini lepas tu kita ke depan? Boleh kan, kita boleh demo ataupun kita guna video ya lah. Iya, Kan? boleh. Nah, so kita tolak troli ini, dia berjalan ke depan. Oke, so dari situ kita akan coba tengok apa situasinya lagi. Oke, tengok pelajar dapat kena pasti ke tidak. So kita tahu ada dua daya di sini. Oke, mungkin clue-nya ialah mungkin kita buatlah demo di kelas kah ataupun video. Kita tolak ini bergerak ke depan, kita pun bergerak. Oke, kalau guna video mungkin kita zoom dulu yang bagian ini. Oke, lepas tu bagi masa, lepas tu kita zoom keluar. Oke, nampak orangnya. Oke, sehinggalah pelajar dapat kena pasti. Oh ya, ada sini kakinya kan, kakinya di atas lantai. Yang itu yang menyebabkan dia boleh bergerak ke depan. So the next situation ialah mungkin kita cakap, oh ya kah, so di atas lantai. So kalau dia tidak di atas lantai ataupun sama juga kan dari awal tadi, bukan juga. Bagaimana kita hapuskan yang situasi ini? So mungkin kita akan tanya bagaimana pula kalau orang ini dia di atas lantai tapi dia berkasut roda. So saya mungkin di sini kita boleh explore yang inilah. Tolak. Oke, dua tolak lah kan. Iya. Right. So dia boleh, lagipun dia boleh tolak, dia boleh tarik. Oke.
So di sini saya rasa the next situation ialah ada dua. Mungkin kita boleh kaitkan lagi dengan apa? Jisim berlainan. Jisim berlainan. Dan minta pelajar terangkan guna konsep mana untuk terangkan. Apa akan berlaku dan guna konsep mana untuk terangkan. Iya. Satu gemuk. Okay, tetapi okey. Juga persoalannya ialah yang selalu kita fikir pula, kalau ada dua daya di sini kan, F1 F2, F1 sama dengan F2, bermaksud jumlah daya sama dengan kosong. So bila dia kosong, maksudnya kalau dia pegun, dia akan terus pegun, kan? Yang kita tahu tidak benar kan? So kena tahu juga di mana kesilapan yang kalau kita cakap begini. So bila dua orang dalam pada kasut roda, ini menolak ini menolak ini, dayanya adalah sama tapi bertentangan arah. Adakah ini akan bergerak? Adakah ini akan bergerak? Iya. Macam tengok ini macam tidak kan? Tapi kita buat demo lah. Kalau kita tanya pelajar, tidak, kita buatlah demo, bergerak, Iya. kan? So mesti ada sesuatu wrong yang di sini kan, kami punya rasional kan. Okay. So sebenarnya kalau kita tengok ini sebenarnya bukan masalah pun tadi. Kenapa tadi kita menolak troli bergerak ke depan, tiada masalah pun, kan? Kenapa bila kita sudah bincang hukum Newton ketiga macam pula bingung sikit. Okay. So itu sebabnya kita sebenarnya tidak boleh tengok yang jumlah dua daya ini. Sebab untuk troli kita tengok tadi, adakah masih sama? Kita tolak troli tolak kita, kan? Tapi troli bergerak ke depan tadi sebab daya ini, kan? Adakah troli akan merasai daya ini? Tidak. Troli menolak manusia, maksudnya manusia akan merasakan daya ini, kan? So bermaksud di sini orang yang ini akan merasakan daya F1. Dia mengenakan daya F2 pada orang lain, yang bukan menyebabkan kan, dia mengenakan daya buat F2 kepada orang lain, dia sendiri terasa F1. Tapi pergerakan dia hanya dipengaruhi oleh F1. So orang ini dipengaruhi F1, so dia bermuncul ke sini. Orang ini dipengaruhi F2, so dia bergerak ke sini. Okey, so yang ini maksudnya kita tak boleh cakap begini. Bermaksud bila kita mau cakap jumlah daya, so kita kena improve kami punya pemerhatian di sini. So di sini bila kita katakan jumlah daya, kita mesti faham jumlah daya apa. Okey, kalau kita tengok di sini, kita mesti tahu dulu objek apa yang kita lihat, kan? Sebenarnya kita mesti tahu dulu objek apa. Bila objek apa, kita tengok jumlah daya apa yang bertindak pada objek. Sebab sebenarnya mesti ada ini, daya, jumlah daya ataupun daya dan atas objek dan bukan oleh objek, kan? So pergerakan objek itu dipengaruhi oleh jumlah daya ke atas objek. Nah, kita suruh pelajar tambahlah di sini kan, supaya dia lebih teliti. Okay. So the next question juga ialah ini satu sudah, ini satu, apa lagi ya? Atau balik kepada ini sudah? Atau kalau kita balik kepada ini, so hasil persoalannya, jadi macam mana dia boleh bergerak ke depan? Manusia ini, kan? Sedangkan hanya satu daya menolak ke belakang. So ada kaitan dengan kakinya. Kalau tiada kasut roda, which go back to the question yang kura-kura itulah. Okay, macam mana kura-kura boleh berjalan? Sedangkan tiada daya luar. Ini bukan kura-kura, ini anak. Jadi untuk menggerakkan dia sendiri, dia perlukan daya yang menolak dia ke depan, kan? Tapi kakinya pada lantai, sebenarnya dia sedang menolak lantai ke belakang, kan? Dia kakinya berinteraksi dengan lantai, so tolak lantai ke belakang, lantai tolak kakinya ke depan. Okay? Nah apabila kita tengok anak ini, jadi anak sudah sama ada dia bergerak ke depan sahaja bergantung kepada daya yang bertindak kepadanya atau kaki-kakinya lah kan. Soal itu dia boleh bergerak ke depan.
Oke, so itu yang kenapa itu aplikasi yang paling lebih sesuai untuk menerangkannya ini, kan? Sebab kita mahu menghasilkan satu daya, so kita tolak B, so B tolak A, B tolak A, kita, so kita bergerak ke depan. Oke, termasuk mungkin yang apa lagi situasinya? Yang kita mau bergerak ke depan, so kita tolak sesuatu. Kalau dinding boleh kah? Iya. Kalau dinding kita di roda kasut, so dinding kita tolak, kita akan ke Belakang. belakang kan? Sebab kita kenakan daya atas dinding, dinding dinding tolak kita, so kita ke belakang. Di rambut sampan yang tiada enjin, Kita Guna dayung? Tolak. guna dayung tolak air ke belakang, Air belakang. Air so tolak, air tolak. oke, air tolak Kita ke dayung dan kita lah kan semua ke depan lah. Ah, Oke, so kita ke depan sebab daya yang kita rasa ialah daya ini. Air ke belakang sebab dia rasa itu. Oke, so selanjutnya, so ini adalah lantai. Bagaimana pula kalau dengan sekejap, jisim sudah. Jisim kalau orang yang ringan, dia tolak orang yang berat sikit. Oke, dari kita ini kalau kita boleh belajar ini, kita akan dapati bahawa yang ringan itu memucut jauh, yang ini akan memucut sedikit saja. Oke, so antara F2 dan F1 mana lebih besar? F2. Oke, dan baru kita cakap salah lah, dia masih Sama. sama. Nah, sama. Oke, sebab dia tolak ini ya. Oke, tapi macam mana kita suruh pelak? Oke, jadi kenapa? Macam something wrong di situ kan? Iya. Jisim Ah. kan pengaruh. So itu sebenarnya kita sudah jelaskan, itu yang sebenarnya nampak senang, tapi kita mau belajar supaya setiap situasi dia dengan iya kan? Sudahkah kita jelaskan ini sebenarnya iya di sini. Semakin tinggi jisim, semakin rendah pecutannya dengan kalau dayanya sama. Kan? Misalnya di sini kita ialah itu, dayanya sama. Menyebabkan keduanya pun memecut pada arah berlainan, tapi ini jisimnya besar sudah memecut sedikit, ini jisim kecil sudah memecut besar. Oke, so, tapi dia masih tetap sama. So itu oke. Kemudian ini berjalan. Nanti baru kita fikir mana flow dulu. Oke, satu lagi ialah oke, ini atas lantai. Ini boleh kaitkan juga dengan lantai ataupun dinding. Sebab kita ya ini kita tolak kita ke depan, orang bergerak berdepan, bagaimana pula dengan lantainya? Kan, adakah dia akan bergerak ke belakang? So orang ini dia menolak ke depan, menolak lantai ke belakang. Adakah lantai ini bergerak? Biasanya kita tak nampak dia bergerak kan? Bolehkah kita ambil situasi di mana lantai ini boleh bergerak? Mesti itu kan. Apa yang dia sedang berdiri di atas tuh, bolehkah benda ini bergerak? Lantainya bergerak? Ya, hamster sih. Hamster, boleh sekejap. Ataupun manusia lah dulu. Ini di roda, Iya. troli kan? Iya. So bila kita cuba bergerak ke depan, Skateboard. kita akan dapati ya skateboard ini akan bergerak ke belakang lah. Ya, hamster yang begini kan, roda. Macam mana lukis hamster? Hamster berlari ke atas, ya ini akan bergerak ke Komputer. sebab dia sedang menolak ini ke belakang kan. Iya. Ataupun situasi yang selalu ialah bila atas sampan kan, ya atas sampan kita mau naik tebing kan, ini yang sebenarnya contohnya. So Iya. untuk kita naik ke sini kita kena tolak, kita mau daya menolak kita ke depan, so kita tolak bot itu ke belakang. Nah itu yang masalah kalau ini tidak ada tali atau tiada orang tarik, bot ini akan bergerak ke belakang. Iya. Oke, so pull kejap no A. So balik kepada situasi ini, boleh kan? Satu lagi apa? Jisim Udah. yang ini bergerak. Oke, bagaimana pula dengan situasi berlainan F2 dan F1, adakah dia sama? Bergantung kepada pergerakannya. So paling senang guna balik tangan dengan objek. Kita push objeknya, objek push tangan kita kan.
tiga situasi berlainan. Tapi mungkin kita buat begini dulu lah kan. Ini adalah pegun, ini adalah laju seragam sedang bergerak, dan ini adalah bergerak dengan pecutan. So suruh pelajar labelkan dayanya, ada berapa daya setiap case. Oh, kan ini katakan S1, ini adalah F2 lah kan. Ini adalah S1, ini adalah F2 lah. Dan ini adalah S1 dan ini adalah F2 lah. So setiap situasi suruh pelajar bandingkan F1 dengan F2 lah. Magnitude lah. F1 F2 lah. Oke, so yang ini biasanya terutamanya kalau kita sengaja lah. Oke, sekarang objek ini pegun. Mungkin sebab ada lagi geseran kan. Oke, so dia pegun. So F1 dengan F2 adakah dia sama? Oke, so kebanyakan pelajar akan jawab ini sama. Yang ini pun kadang-kadang mereka akan cakap F1 lebih besar dari F2, tapi mereka fikir, oh bukan sama. Itu pun sebab mereka fikir, oh sebab ini hal laju malam, maksudnya tiada pecutan, maksudnya tiada daya paduan. So biasa mereka akan letak sama dengan. Manakala ada pecutan, dia akan letak F lebih besar lah kan. Oke, so sebenarnya salah. Oke, yang ini dia sama dengan, ini sama dengan, ini pun sama dengan. Dan di sini dia sama dengan bukan sebab dia pegun. Dia sama dengan sebab dua daya ini, kamu tolak dia, dia tolak kamu. Dia sentiasa sama, tak kira dia pegun ke ini. Oke. Tapi of course kemudian, kalau begini, nah balik kepada soalan ini kan lagi ya. Macam kita akan terfikir balik, bukan nggak dia cancel? Di sini. Kan, seakan-akan dia cancel, macam mana pula dia boleh memecut? Oke. Tapi memanglah F1 boleh memecut sebab F1 hanya mengalami, objek ini boleh memecut sebab dia hanya F1. Ya ini dia rasa F2 ke belakang, so sepatutnya dia tertolak ke belakang kan, tapi situasi ini tidak, so baliklah kepada yang ini yang kita suruh pelajar fikir betul-betul. Trolley, oke sudah kan, manusia sebenarnya ada satu daya sama dengan ini kan, yang menolak lantai, menolak dia ke depan. Sudah tentu pada masa sama ada satu daya dia menolak lantai ke belakang. Tapi dalam situasi kita biasanya tak tengok itu lantai kan. So manusia ini maksudnya, manusia ini kalau kita lihat apa yang berlaku kepada dia, ada satu daya menolak dia ke belakang dan ada satu daya menolak dia ke depan. Bermaksud untuk kami menolak di sini daya di atas kaki kami mesti lebih kuat daripada daya troli itulah. Oke, so ya itu kalau itu sudah oke. So, mungkin contoh terakhir kita mau belajar ialah apa? Kalau melibatkan tiga objek. Ya, mungkin yang last kita suruh belajar fikirkan yang ini. Oke, fikirkan betul-betul situasi tangan menolak satu objek. Ada dua objek di sini. Kan? Berapakah daya? Manakah semua dayanya dan bolehkah dia memecut, pegun ataupun bergerak, dan adakah pasangan itu sentiasa sama? Oke, dan selepas ini barulah yang kita boleh balik kepada ini kan. Oke, so saya sampai sini dulu. Jadi apa-apa komen dengan cadangan memang amat-amat dialu-alukan.